Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat-sehat saja bukan? Alhamdulillah pada hari ini di semester 2 ini kita akan membahas materi yaitu vektor. Langsung kita mulai materi kelas 10 peminatan. Kita mulai dari pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Kita ambil contoh yaitu kecepatan. Berikutnya kita mulai dengan gambar vektor dan notasi vektor. Kita lihat. Nah, ini adalah ruas garis berarah ini yaitu pangkalnya A, ujungnya B. Kita beri notasi yaitu vektor U, yaitu U-nya U kecil ya untuk notasi vektor. Sehingga bisa ditulis vektor AB yang atasnya dikasih tanda panah atau vektor U, U-nya juga dikasih coret bisa di bawah bisa di atas. Sehingga A disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Berikutnya akan kita bahas yaitu vektor di R2. Vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Nah, sehingga di sini untuk nanti bagaimana menyatakan suatu vektor di R2 secara aljabar ditandai dengan berapa jauh perpindahannya ke kanan atau ke kiri dan berapa jauh perpindahannya ke atas atau ke bawah. Pada saat perpindahan ke kanan diberi harga positif. Perpindahan ke kiri diberi harga negatif. Demikian juga kalau perpindahannya ke atas diberi harga positif. Kalau perpindahan ke kiri diberi harga negatif. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini pada bidang X, Y seperti yang kita ketahui tadi bahwa vektor di R2 adalah vektor yang terletak di bidang X dan Y. Kita lihat di sini ruas garis berarah ada AB, kemudian ada CD. Nah, kita lihat vektor AB gitu ya. Ini anak panahnya di B, berarti ujungnya pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, pada arah AB ini kita akan melihat berapakah dari A menuju B ini arahnya. Kita lihat yang pertama ke kanan atau ke kiri. Dilanjutkan dengan arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa vektor AB, A menuju B, ini kan arahnya ke kanan ya. Berapa satuan? 1, 2, 3. Maka kita lihat pada komponennya bahwa vektor AB ini ke kanan 3 satuan, maka ini ditulis 3, kemudian ini ke atas, setelah ke kanan ini ke atas 1, maka vektor AB ditulis dalam bentuk komponen 3, 1. Paham ya? Kita lanjutkan CD. Kamu lihat untuk CD, ini arah ke atas ya, vertikal, dari C menuju D, karena ini langsung ke atas, berarti ke kanan atau ke kirinya kan tidak ada, sehingga ditulis komponennya atas adalah 0, kemudian dia langsung naik ke atas sebanyak 3 satuan, sehingga tertulis vektor CD sama dengan 0, 3. Kamu perhatikan, kemudian PQ ini arahnya ke sini, dari P ke Q, dari P menuju Q. Nah, arahnya kita lihat dulu, ke kanan atau ke kiri. Nah, karena ini ke sini berarti kan ke kiri ya. Arah kiri menunjukkan negatif. Berapa satuan kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 5 satuan arah ke kiri, maka tertulis min 5. Kemudian setelah dia ke kiri, dia turun sebanyak berapa satuan? 2 satuan ya. Sehingga tertulis min 2. Sehingga vektor PQ sama dengan komponennya adalah min 5, min 2. Kemudian kita lihat yaitu KL. Perhatikan KL, K-nya di sini L. Nah, kita lihat di sini K menuju L karena ke arah kanan
kita tinggal melihat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan ke kanan, berarti tandanya positif. Sehingga 7 setelah dia ke kanan dia ke bawah, berarti negatif. Sehingga komponen KL adalah 7 min 1. Demikian ya untuk menyatakan vektor di R2 sudah kita pahami bersama. Kita lanjutkan, berikutnya adalah vektor satuan di R2. Kita lihat di sini pada bidang XY kita gambarkan di sini karena memang di sini kita bidang maka kita koordinat kartesius ada X ada Y. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada vektor searah sumbu X ini ada vektor kecil ini kita sebut I ya. I ini adalah vektor satuan searah sumbu X, maka disebut I. Karena ini vektor, maka diberi notasi pakai garis bawah kecil ini. Kemudian yang ini, yang ke atas sumbu Y. Pada sumbu Y, ini adalah vektor satuannya adalah J, sehingga di sini bahwa J adalah vektor satuan searah sumbu Y. Berikutnya kita lihat, nah di sini OP, ya ini vektor OP ditambah PA sama dengan OA ya, ini OP ditambah PA sama dengan OA. Nah, kita bisa menuliskan juga bahwa OP OKI ya, OKI-nya ini sama dengan PA ya, sehingga kita boleh juga menuliskan vektor PA karena arahnya ke atas, di sini juga ke atas sejajar, sehingga PA bisa ditulis juga dengan OKI ya. Sehingga ini bisa kita tulis seperti ini, sehingga kita bisa menyatakan bahwa OP, vektor OP itu adalah XI atau I nanti X-nya berapa satuan. Kemudian OKI sama dengan YJ. Jadi OA, vektor OA ini bisa dinyatakan sebagai XI ditambah YJ, atau OA bisa ditulis dengan vektor, yaitu penulisannya pakai huruf kecil A dikasih garis bawah ini menunjukkan vektor, yaitu XI ditambah YJ. Demikian ya vektor satuan. Oke, kita lanjutkan, berikutnya adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pusat O, yaitu koordinatnya 0,0 ya. Sehingga kita bisa melihat, ini kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini kita melihat yaitu vektor A. Nah, ini koordinat A-nya di sini ya, bahwa suatu titik dengan koordinat 4,1. Nah, ini kita bisa menentukan bahwa vektor posisi titik A, nah tadi vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya di titik O, sehingga ini bahwa titik A dengan koordinat 4,1, sehingga vektor posisi titik A diberi notasi OA, ini anak panah ini, kemudian bisa ditulis dalam bentuk huruf kecil A KPK ini. Nah, ini vektor OA ini kan arahnya ke kanan ya, ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, sehingga komponen X-nya 4, dia naik ke atas 1, sehingga 4, 1. Oke, kita lihat koordinat atau titik B. Titik B ini, kalau kita lihat koordinatnya adalah berapa? 2 satuan, kemudian Y-nya 4, berarti titik B berkoordinat 2,4. Sehingga titik B ini atau vektor OB itu bisa dituliskan dengan vektor posisi OB sama dengan B kecil ini sama dengan, karena 2 satuan I, 2I ditambah 4J. Oke, berikutnya sekarang kita lihat yaitu panjang vektor. Jadi panjang vektor atau bisa juga sebagai besar vektor itu menunjukkan panjang, dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Oke, kita lihat. Nah, di R2 kita masih membahas tentang ruang dimensi 2. Panjang vektor A dengan
komponen A1A2 atau A sama dengan A1I ditambah A2J, panjangnya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu panjang vektor A kayak gini ya, ini dibaca panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh soalnya. Nah, misalnya kita lihat ada vektor A dengan komponen 3, 4. Berarti panjangnya adalah, nah ini panjangnya sama dengan besar vektor itu, yaitu akar, nah ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga akar 25 sama dengan 5. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Gitu ya. Nah, vektor satuan, misalnya di sini ada suatu vektor A dengan komponen kita tulis dalam bentuk A1I ditambah A2J, maka kita tuliskan, nah notasinya kayak gini ya. Ini dibaca A topi atau vektor satuan vektor A, yaitu rumusnya adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan panjang vektor A. Gitu. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya, yaitu vektor satuan dari vektor A dengan komponen I min 2J adalah, nah kita lihat jawabnya. Kita lihat tadi bahwa vektor satuan vektor A bisa ditulis juga kayak gini, E, kemudian ini A, maksudnya ini adalah vektor satuan vektor A dengan rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Kita lihat di sini. Vektor A tadi kita tinggal tulis saja lagi di sini, I min 2J, panjangnya vektor A adalah akar dari I, berarti ini 1 ya, ini 1 ditambah min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu berapa? 4, berarti 1 tambah 4 ada 5, sehingga akar 5. Bisa ditulis seperti ini. Oke, berikutnya adalah penjumlahan vektor secara grafis ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini misalnya ini ada suatu vektor A gitu ya. Kita ada vektor A, kemudian ada vektor B. Bagaimana kita bisa menjumlahkan vektor A ditambah vektor B? Secara geometri, nah, secara gambar kita bisa menentukan. Jadi nanti digambar vektor A, ini vektor A di sini kita ambil di sini ya, ini sejajar kan, boleh saja. Kemudian vektor B yang di sini kita tarik ya, kita bawa ke sini, gitu ya. Ini kita tempelkan di sini bahwa pangkalnya ini sini. Nah, kemudian dari pangkalnya vektor A ke ujung vektor B namanya vektor A ditambah B. Namanya ini kita hitung, kita gambarkan secara geometri. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa ambil contoh yang lain, misalnya ada vektor A, ini vektor A sekian ini, kemudian vektor B yang ini, maka kita akan menambahkan vektor A, karena arahnya sama, vektor A kita ke sini, ditambah vektor B, langsung sambungkan saja vektor B, sehingga dari A sampai B, karena ini mendatar, sehingga kita lihat bahwa ini adalah penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Oke, contoh yang lain biar kita lebih jelas. Misalnya ada vektor A seperti ini, kemudian vektor B ini ya, kayak gini, kemudian ada lagi yaitu vektor C. Nah, sekarang akan kita tambahkan bagaimana menambahkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Oke. Nah, kita lihat di sini. Vektor A ini kita pindah dulu. Nah, kita pindah ke sini, kita geser ya, kita geser. Kemudian vektor B juga kita geser, kemudian sehingga pada pangkal vektor B itu menempel di ujungnya vektor A. Kemudian ini vektor B sudah sejajar kayak gini. Kemudian vektor C-nya juga kita geser lagi ke sini. Nah, ini sehingga pangkalnya vektor C terletak pada ujung vektor B. Gini ya. Sehingga penjumlahannya ini dari
pangkal vektor A ke ujungnya vektor C. Sehingga di sini tertulis bahwa A ditambah B ditambah C. Udah ya, cukup jelas? Kita lanjutkan, berikutnya adalah, nah, kalau tadi yang kita bahas adalah penjumlahan vektor secara geometri, secara gambar, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, kita lebih gampang ini ya. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor posisi yang bersesuaian dengan titik A dengan koordinat x1, y1 dan vektor dan titik B dengan koordinat x2, y2, sehingga dapat dinyatakan ke dalam vektor kolom vektor A karena titiknya x1, y1 dinyatakan dalam bentuk komponen menjadi kayak gini. Vektor B pada ini koordinat titik B ini berarti vektor B atau vektor posisi titik B adalah x2, y2. Maka vektor A ditambah vektor B kita tinggal menambahkan, yaitu ini kita tambahkan ya dengan matriks ya. Kita bahas besok di kelas 2 ada matriks, berarti komponen yang atas dengan yang atas x1 ditambah x2, kemudian yang bawah y1 ditambah y2. Demikian, kita lihat contohnya dulu. Diketahui vektor A dengan komponen min 2,1 dan vektor B adalah 5,-3, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan, ini kita tinggal nulis saja, kita tinggal pindahkan saja ke sini, sehingga kita dapatkan ini min 2 tambah 5, kemudian ini 1 ditambah min 3, sehingga hasilnya 3, ini min 2. Nah, demikian untuk pembahasan masalah vektor, kita cukupkan sekian. Sekian, selamat belajar. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.